Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah manajemen proyek, materi yaitu kurva S, di mana untuk dosen punya itu Bapak Dokter Alvin Hikmaturrahman STMT. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gadi Rusilo dengan NIM 231107015. Program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro. Langsung aja kita ke soalnya, di mana buatlah bar chart berdasarkan early start time dan early finish time dari network planning tabel di bawah ini. Di mana pada tabel ini ada 7 aktivitas, yaitu aktivitas A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk aktivitas A, yaitu deskripsinya tuh review RFA, berdasarnya belum ada durasinya itu 1 minggu. Kemudian cost-nya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian aktivitas B, yaitu deskripsi analisis community wasted stream. Predictornya dapat dilakukan setelah aktivitas A, dari mana durasinya itu 2 minggu, untuk biayanya itu 10 juta. Kemudian aktivitas C, deskripsinya design of collection router, yang dimana predictornya dapat dilakukan setelah aktivitas B, durasinya itu 2 minggu, biaya atau costnya itu 10 juta rupiah. Kemudian aktivitas D, itu deskripsinya investigate regulation, mana predecessornya dapat dilakukan setelah aktivitas A. Durasi itu 2 minggu. Kemudian biayanya itu 10 juta rupiah. Kemudian kita lanjut ke aktivitas E, di mana deskripsinya itu preliminary design of WTF. Predecessornya itu dapat dilakukan setelah aktivitas C, untuk durasinya itu 2 minggu, dengan biaya itu 10 juta. Kemudian itu ada aktivitas F, di mana deskripsinya itu integrate design. Predecessornya dapat dilakukan setelah aktivitas D dan E, dengan durasi itu 2 minggu, untuk biaya itu 10 juta rupiah. Kemudian yang terakhir itu aktivitas G, di mana deskripsinya itu review by legal and ownership. Revisornya dapat dilakukan setelah aktivitas F, dengan durasi yaitu 1 minggu, untuk biayanya itu 5 juta. Oke, kita masuk ke CPM-nya untuk nanti membuat kurva S-nya. Namun sebelum ke CPM, kita akan membuat diagram AON. Kita bisa lihat diagram AON-nya itu seperti ini, dimana itu mulai dari start A-nya A, kemudian setelah A itu ada B dan D, setelah ada dalam B itu ada diagram C, ada setelah diagram C itu ada diagram E, kemudian ada diagram F itu dapat dibuat setelah diagram E dan D. Dan yang tadi itu diagram B itu. Oke, kita masuk ke CPM atau critical path method. Dan untuk nanti kita buat dialogisnya. Untuk CPM itu kita bisa lihat tabelnya ini untuk memeriksa indeksnya. Yaitu yang pertama kita akan hitung IF, kemudian RS, kemudian set-nya. Nah, langsung aja kita ke aktivitas A, yang dimana IS-nya tuh 0, karena itu A itu aktivitas pertama, besok kita bisa lihat sini. Sehingga 0,1, IF-nya 1. Kemudian satunya kita pindah ruas ke aktivitas B dan aktivitas D. Sehingga IS untuk aktivitas D itu 1, kemudian kita tambah dengan ruas itu 2, itu durasinya, ini kita dapat 3. Terus lanjut ke aktivitas C, 3-nya kita pindahkan ke sini kan. Kemudian kita tambah dengan 3 tambah 2, kita dapat 5, IF-nya 5. Kemudian kita ke aktivitas D, kemudian itu 1 ditambah dengan 2, itu durasinya, sehingga kita dapat IF-nya 3. Nah, untuk IF sendiri, di sini untuk aktivitas E ada 2 jalur. Nah, itu kita akan mencari nilai yang terbesar gitu di antara dua aktivitas C dan D. Karena untuk IF itu nilai terbesar. Kita bisa lihat ternyata 5 lebih besar dari 3. Sehingga aktivitas C, IF, aktivitas C kita pindah ke IS aktivitas E gitu. Sehingga kita bisa tambahkan 5 tambah 2, kita dapat 7. Kemudian 7-nya kita pindah ruas ke IS aktivitas F. 7, kemudian kita tambah sama durasi di aktivitas F, dan dapat IF-nya itu 9. Kemudian 9 kita pindah ruas ke aktivitas G. Nah, IS aktivitas G, sehingga
kemudian kita tambah dengan durasi yang tadi persegi, misalnya kita dapat IM-nya 10. Nah, setelah kita dapat IM-nya, kemudian kita mencari nilai RS, di mana RS itu F dikurangi D, ya daripada pada IF terus G itu kita dapat dari atas yang kita turun ke bawah. Oke, kemudian kita ke ini pengurangannya itu 10 dikurangi 1, kita dapat 9. NS-nya 9. Kemudian kita pindah ruas ke the, NF aktivitas F. Sehingga kita, kemudian kita kurangi 9 kali 2 dapat 7. 7-nya kita pindah ruas ke NF aktivitas E. Kemudian kita akan kurangi sama durasinya itu 2. Sehingga dapat NS-nya itu 5. Nah, uh, 5 ini kita pindah ke aktivitas C dan aktivitas D. NF aktivitas C dan D. Sehingga kita dapatnya di sini 5, di sini 5. Langsung sini ini dulu yang mana ini. Dimana 5 dikurangi 2, kita dapat LS-nya itu 3 untuk LS D. Kemudian dapat LS C, 5 kurangi 2, kita dapat LS-nya itu 3. Kemudian kita pindah ke titas B, sehingga ini kita pindah yang ini apa ini, kita di sini. Kemudian kita kurangi sama ini, sehingga kita dapatin LS-nya 1. Nah, di sini kan untuk LS-nya ada 2 nilai, ada 2 jalur gitu untuk ke aktivitas A, aktivitas A. Di mana untuk NS sendiri yaitu melihat nilai terkecil antara dua jalur, di mana nilai radio itu ternyata berada di atas D, yaitu 1 lebih kecil daripada 3, sehingga kita bisa kita proses ini. Kemudian 1 dikurangi 1 hingga kita dapat LSS-nya 0. Nah, setelah ketemu semua hasil LS-nya, kemudian kita akan mencari nilai slack-nya, di mana slack yaitu dikurangi LS dikurangi ES, yang dimana pada aktivitas A itu 4 kurangi 0 sehingga 0, kemudian SB itu 1 kurangi 1 0, kemudian aktivitas C juga 3 kurangi 3 itu 0. Nah, dimana aktivitas D 3 kurangi 1 2, kemudian aktivitas E 5 kurangi 5 seleknya itu 0, 7, kemudian aktivitas F 7 kurangi 7 seleknya juga 0, dan yang terakhir itu aktivitas G hasil kurangi 9 seleknya itu 0. Nah, setelah selesai mencari selek, kita akan mencari jalur kritisnya, di mana jalur kritis itu yang seleknya itu 0. Kita bisa lihat pada diagram ini, ternyata 0 itu pada aktivitas A, B, C, E, F, G, sehingga kita bisa tulis jalur kritisnya itu ada A, B, C, E, F, G. Kemudian kita bisa jumlahin waktunya itu di mana durasinya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, kita dapat 10 minggu. Jadi jalur kritisnya itu selama 10 minggu. Oke, setelah tadi itu kita sekarang masuk ke pembuatan kurva S. Nah, di mana pembuatan kurva S yaitu kita masukin ada aktivitas, kemudian harga pekerjaan, kemudian ada durasinya dari tampilan tadi. Di mana untuk aktivitas A yaitu harga pekerjaannya itu 5 juta, durasinya 1 minggu. Aktivitas B harga pekerjaan itu 10 juta, durasinya itu 2 minggu. Aktivitas C durasinya itu harga pekerjaan itu 10 juta dengan durasi itu 2 minggu. Mohon maaf sebelumnya, ternyata menteri saya lagi lobet, sekarang ngecek dulu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, udah sambung. Saya lanjut. Kemudian kita ke aktivitas D ya, di mana harga pekerjaan itu 10 juta juga. Nah, durasinya itu 2 minggu. Pokoknya aktivitas D dan F itu sama gitu. Kemudian yang terakhir itu aktivitas G, harga pekerjaan itu 5 juta, durasinya itu 1 minggu. Nah, dari keseluruhan ini, harga pekerjaan dari seluruh aktivitas ini kita dapatkan itu 60 juta rupiah. Kemudian kita menghitung bobotnya. Nah, bobotnya itu gimana sih cara kita menghitung bobot? Nah, bobotnya itu kita dapat hitung, itu harga pekerjaan dibagi jumlah harga pekerjaan, kemudian dikali 100 atau 100% ya, sama aja, 100.
sehingga kita dapatkan untuk aktivitas A bobotnya itu 8,33. Jadi karena 5 juta dibagi 60 hasilnya 8,33. Kemudian ini juga sama, aktivitas B itu 16,67 karena 10 juta dibagi 60 juta dikali 100 hasilnya 6,7. Begitu juga dengan aktivitas C, D, E, dan F itu 16,67 karena harga kuliahnya itu sama. Kemudian yang G itu 8,33 juga sama dengan aktivitas yang A. Lanjut ke waktu. Nah, waktu ini kita dapatkan dari CPM yaitu selama 10 minggu. Kita bisa menjelaskan dari mana nanti kita bisa buat grafiknya. Oh, oke. Sebelumnya tadi untuk bobotnya, apakah pertanyaan bobot kita benar? Nah, ternyata pertanyaan bobot kita benar karena menghasilkan 100. Jadi 100% itu bobot. Oke, kita langsung sekarang ke waktunya dulu. Di mana untuk aktivitas A itu waktunya 1 minggu, kita bisa lihat 1 minggu dengan bobotnya itu 8,3. Kemudian aktivitas B ada durasinya 2 minggu sehingga dapat dilakukan setelah aktivitas A yaitu antara minggu 2 dan 3 sehingga dalam 1 minggu itu ada 8,3 8,3 8,3. Nah, dapat dari 8,3 yaitu 16,67 dibagi dengan durasinya. Kita sudah dapat ini nilainya. Lanjut ke aktivitas C yaitu durasinya juga 2 minggu sama tadi dapat dilakukan setelah aktivitas B di mana pada minggu 4 dan 5 yaitu pada minggu 4 itu 8,3 minggu 5 8,3 ini kita bagi 2. Lanjut ke aktivitas D. Nah, aktivitas D itu dapat diselesaikan setelah aktivitas A gitu yaitu antara minggu ke-5 dan ke-6. Bisa dilihat antara minggu ke-5 dan ke-6. Oke, itu 8,3 kita lanjut ke aktivitas E di mana durasi itu 2 minggu sehingga waktunya itu dua minggu juga di mana waktu di antara uh, minggu ke-6 dan minggu ke-7 ada di mana pada minggu ke-6 itu 8,3 bobotnya 8,3 di sini juga 8,3. Terus ke minggu ke-8 itu di minggu ke-8 itu ada F ya di mana durasinya 2 minggu di mana minggu 8 dan minggu 9 di mana minggu 8 itu 8,3 dan minggu 9 itu 8,3. Kita dapat 8,3 itu dari sini 16 dibagi 67 dibagi dengan durasinya F ini. Dan yang terakhir itu aktivitas G durasi 1 minggu yaitu pada minggu 10 sehingga bobotnya itu 8,3. Bobotnya ini nanti apa sih? Yaitu nanti biaya yang kita butuhkan untuk setiap waktu pengerjaan itu. Oke, dari semua itu di bobotnya di kemudian kita bobot per minggu. Nah, di mana pada minggu pertama itu bobotnya itu 8,3, minggu kedua itu juga 8,3, minggu ketiga itu 8,3, minggu keempat itu bisa lihat di sini itu 8,3. Kemudian pada minggu kelima itu ada dua aktivitas yaitu aktivitas C dan D sehingga dapat 16,67. Itu juga pada minggu pertama ada dua aktivitas antara aktivitas D dan E sehingga kita dapat pada minggu itu 16,67. Pada aktivitas C aktivitas pada minggu ke-7 minggu ke 8,3. Pada minggu ke-8 itu juga 8,3. Pada minggu 9 8,3. Minggu 10 juga 8,3. Lanjut ke bobot kumulatif yaitu jumlah dari bobot per minggu minggunya itu berapa gitu dan jumlahnya itu kita dapatkan berapa dari minggu pertama sehingga minggu ke-10 di mana minggu pertama itu bobot kumulatifnya 8,3, minggu kedua itu 16,7. Nanti kalau kita dapatnya itu kita bisa jumlahin ya antara bobot per minggu pertama minggu kedua gitu. Itu bisa jumlahin gitu. Terus minggu ketiga udah ada kumulatifnya itu 25, minggu keempat itu kumulatifnya 33,3, minggu kelima itu kumulatifnya itu 50, minggu enam kita dapat kumulatifnya 66,7, minggu ketujuh kita dapat kumulatifnya 75, minggu lalu kita dapat kumulatifnya 8,3.
83,3, minggu ke-9 yaitu dapat bobot kumulatifnya itu 91,67, dan pada minggu ke-10 kita dapat bobot kumulatifnya yaitu 100. Jadi sudah tercapai gitu. Ya. Sehingga dari itu kita bisa membuat dari bobot kumulatif dari minggu pertama sampai minggu ke-10 kita bisa membuat grafik kurva S-nya. Ya, dimana data ini nanti kita ambil untuk membuat grafik, sehingga dari hasil data tersebut membentuk grafik seperti ini, mirip dengan kurva S gitu, dimana dimulai dari 0% sampai 100%. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin video ini kurang jelas karena suaranya itu kurang jelas, karena saya nggak pakai peralatan pendukung, dan juga kurang sehat itu di vlog itu. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Sekian presentasi saya. Terima kasih.